Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi saudaraku yang terkasih di dalam Dharma is my way. Kali ini agak berbeda dari biasa. Saya tidak berceramah langsung sebenarnya. Jadi saya akan memutarkan satu rekaman video dengan tema atau judul Ajaran Sederhana Membawa Bahagia. Nah, video ini sudah direkam dan beredar beberapa saat yang lalu melalui channel YouTube Ki Ananda. Jadi ceritanya Ki Ananda ini adalah seorang pandita senior, ya, mengundang saya untuk berbagi di channel YouTube beliau, yaitu Ki Ananda. Sebenarnya nama beliau adalah Michael Ananda. Jadi beliau ini mempunyai channel YouTube. Kalau saya channel YouTube-nya Dharma is my way, beliau ini punya channel YouTube yang namanya Ki Ananda. Jadi tamu Ki Ananda namanya. Nah, pada waktu itu saya berceramah tentang satu tema atau judul yang berjudul Ajaran Sederhana Membawa Bahagia. Nah, rekaman video yang pernah beredar di YouTube Ki Ananda itulah yang akan saya putar hari ini. Tidak masalah sebenarnya, karena mungkin follower dari YouTube Ki Ananda dan YouTube Dharma is my way mungkin sedikit berbeda. Jadi mari kita saksikan tayangan video dengan judul Ajaran Sederhana Membawa Bahagia. Mari kita saksikan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sering kalau orang bertanya pada kita, apa sih tujuan dari ajaran Buddha? Dan kemudian apa sih intisari dari ajaran Buddha yang diajarkan oleh Buddha? Nah, kita sering menjawab dengan mengutip satu ayat yang memang tepat yang terdapat di dalam kitab Dhammapada, yang dalam bahasa Pali sering disebut sebagai Sabba papassa akuranang kusalassa upasampada. Sacitta panyodapanang etang buddhana sasanang. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya mungkin banyak kita sudah tahu, tetapi tidak ada salahnya saya ulangi. Jangan berbuat kejahatan, perbanyak berbuat kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Nah, begitu sederhananya. Jadi ini bukan hanya ajaran dari Buddha Gautama saja, guru junjungan kita, tetapi kapanpun, ya, di masa kapanpun ada Buddha yang muncul, ada sama-sama Buddha yang muncul, pasti ajarannya tidak bergeser dari hal ini. Tidak berbuat kejahatan, perbanyak berbuat kebaikan, dan mensucikan hati serta pikiran kita. Inilah ajaran semua Buddha. Sangat sederhana sekali. Dan ajaran inilah yang membawa kita pada tujuan akhir dari ajaran Buddha, yaitu
membebaskan diri dari penderitaan, dan membawa kita pada kebahagiaan. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya juga akan menceritakan sebuah kisah, ya, bukan sejarah, ini bukan sejarah, ya, tetapi mungkin hanya sekedar cerita perumpamaan, tetapi mempunyai arti dan makna yang bagus, yang perlu kita resapi bersama. Nah, cerita ini katanya pada zaman dulu ada seorang biksu, ya, dari India. Beliau ini adalah seorang pangeran dari sebuah kerajaan di India Selatan. Tapi beliau kemudian meninggalkan istananya menjadi seorang biksu yang kita kenal sebagai Bodhidharma. Nah, Bodhidharma ini kemudian punya tekad, punya niat untuk pergi membabarkan Dharma ke Tiongkok. Nah, perjalanan ini tidak dekat, jauh, dan penuh risiko, bahaya. Apalagi ini terjadi di awal-awal abad Masehi, ya, sekitar 400-500 Masehi. Tentu saja belum seperti sekarang, perjalanan ini jauh, sulit, ya, menempuh hutan, gunung, dan lain sebagainya. Penuh risiko. Risiko pertama mungkin binatang buas, yang kemudian orang-orang jahat, perampok, dan lain sebagainya. Nah, sehingga beliau ini yang punya dasar belajar ilmu yoga, kemudian beliau ini menciptakan satu seni bela diri, sehingga bisa menempuh perjalanan ini dengan aman. Nah, singkat ceritanya, beliau ini sampai ke Tiongkok. Ya, kemudian dikatakan beliau ini mulai membabarkan Dharma. Nah, kemudian beliau bertemu dengan seorang kaisar di Tiongkok. Beliau ini mengajukan permohonan agar diberikan sebidang tanah untuk membangun sebuah wihara sebagai pusat pengembangan agama Buddha. Konon katanya, ya, jadi sekali lagi ini bukan cerita sejarah, ini cerita perumpamaan. Wihara yang dibangun itu adalah wihara Shaolin katanya, itu dalam kisah perumpamaan ini. Nah, raja memberikan sebidang tanah, ya, terus Bodhidharma mengerjakan untuk pembangunan wihara ini. Jadi dalam kisah itu dikatakan beliau ini mengerjakan sendiri, mengangkat batu-batu untuk bangun wihara, mengangkat kayu-kayu besar, balok-balok kayu besar, ya, dengan menggunakan ilmu tenaga dalamnya. Ya, jadi kalau orang belajar kungfu, ya, hasil dari belajar kungfu dan meditasinya, dia akan punya tenaga ekstra yang disebut sebagai tenaga dalam. Ya, jadi ceritanya begitu. Beliau ini mengangkat balok-balok besar, batu-batu ke puncak gunung itu untuk bangun wihara. Nah, kejadian ini menarik perhatian penduduk-penduduk di sekitarnya. Mereka lihat begitu semangat sekali nih biku India ini untuk membangun wiharanya. Ya, apa sih sebenarnya keistimewaan dari ajaran Buddha yang dibabarkannya? Nah, kemudian berita ini juga sampai kepada Baginda Raja. Sehingga akhirnya dalam cerita itu dikatakan Tatmao Chosu dipanggil oleh Baginda Raja untuk menghadap. Nah, kemudian beliau bertanya, saya melihat Anda, ya, biksu India ini, Anda begitu semangat, ya, untuk membangun wihara, sampai balok-balok besar batu-batu Anda angkat sendiri. Ya, apa sih sebenarnya keistimewaan ajaran Buddha itu? Apa sih tujuan dari ajaran Buddha itu? Dan kemudian apa intisari dari ajaran Buddha itu? Ya, beliau Baginda Raja ini mengajukan pertanyaan ini kepada Bodhidharma, biksu India ini. Nah, kemudian Bodhidharma menjawab, Baginda, ya, ajaran Buddha itu bertujuan untuk membawa manusia ini pada kebahagiaan, agar terbebas dari penderitaan dan mencapai kebahagiaan. Kemudian intisari dari ajaran Buddha itu secara singkat adalah sebagai berikut, ya, yaitu beliau menyebutkan sabapapasa akaranang, kusalasa upasampada, sacito pariodapanang, etang budana sasanang. Ya, mungkin tentu dalam bahasa Mandarin, ya. Nah, jangan berbuat kejahatan, perbanyak berbuat kebaikan, sucikan hati dan pikiran,
Inilah ajaran para Buddha. Nah, raja mendengar ini tertawa terbahak-bahak. Oh, itu ya ajaran Buddha. Sederhana sekali. Tidak ada apa-apanya. Saya pikir ajaran Buddha itu filsafat yang tinggi-tinggi, yang rumit-rumit. Tetapi ternyata sederhana sekali. Ya, kalau begitu anak-anak pun tahu, anak kecil pun tahu itu jangan berbuat jahat, berbuat banyak kebaikan. Ya, raja ini melontarkan demikian, tetapi Bodhidharma tidak tersinggung sama sekali. Ya, malah sambil senyum beliau menjawab, betul Baginda. Ya, ajaran itu sangat sederhana sekali, sangat simpel sekali. Anak kecil juga tahu. Tetapi Baginda, kakek-kakek tua yang berjenggot belum tentu bisa mempraktikkannya, belum tentu bisa melaksanakannya, menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Wah, balik. Baginda raja yang merah mukanya karena disentil oleh Bodhidharma. Karena apa? Dia sudah tua dan ada jenggotnya. Tetapi dia juga tidak marah, dia berpikir, betul juga. Ajaran ini sangat simpel, sangat sederhana, tetapi tidak mudah untuk dipraktikkan, tidak mudah untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sebagai umat Buddha bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Tujuan dari ajaran Buddha adalah membawa kita pada kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan dalam hidup sekarang ini, bahkan dalam kehidupan yang akan datang, dalam kelahiran yang akan datang, bahkan membawa kita pada kebahagiaan sejati, kebahagiaan tertinggi, pembebasan yang disebut sebagai nibbana atau nirwana. Ya, jalannya sederhana sekali, yaitu yang seperti dikatakan tadi, ya, tidak berbuat kejahatan, perbanyak berbuat kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Jadi Arya Atangika Magga, jalan utama berluas 8, ya, jalan utama berluas 8 atau berunsur 8 itu sebenarnya kalau kalau dikelompokkan ya jadi itu, ya, sila, samadhi dan panya. Seperti yang dikatakan tadi, tidak berbuat kejahatan, perbanyak berbuat kebaikan, mensucikan hati dan pikiran. Nah, kalau kita bisa melaksanakan ini, bisa mempraktekkan ini, kita akan terbebas dari penderitaan dan mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan hidup sekarang, saat ini, kebahagiaan hidup kelahiran selanjutnya, bahkan sampai kita mencapai pembebasan tertinggi, nibbana. Nah, makanya di dalam ajaran Buddha, dikatakan ada 3 tahapan, ada 3 jenjang yang harus kita lalui. Ya, yang pertama adalah disebut sebagai pariyati dhamma, belajar teori dharma. Teori perlu. Ya, bagaimana kita mau praktek kalau kita tidak tahu teorinya, tidak tahu ajarannya, kita harus belajar. Ya, ini belajar dharma, bisa melalui membaca, bisa melalui mendengarkan ceramah, khotbah. Ya, seperti sekarang banyak, ya, di masa Covid ini, ada hikmah yang positif yang bisa kita ambil, yaitu semakin banyaknya orang yang men-share dharma, khotbah-khotbah dharma, dialog-dialog dharma, ya, webinar dan lain sebagainya, ya, sehingga bisa dilihat lebih banyak orang. Kalau biasa kita khotbah di vihara paling-paling hadir 100-200, ya, tetapi kalau dengan di-share melalui email, ya, melalui dunia maya, itu sangat banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat, asal saja umat Buddha betul-betul bisa memanfaatkan kondisi ini. Kalau pandemi Covid ini membuat kita jadi malas, jadi lesu, putus asa, tidak mau berbuat apa-apa, tidak mau memanfaatkan dengan positif, ya jadi sia-sia. Ya, kemudian yang jenjang kedua adalah disebut sebagai pati-pati. Setelah kita tahu, ya, setelah kita memahami, kita harus praktekkan. Kita harus mempraktekkan, melaksanakan, ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menjadikan dharma itu sebagai way of life kita, sebagai jalan hidup kita. Dharma is my way. Nah, inilah yang disebut sebagai pati-pati. Jadi ketika dharma yang setelah kita ketahui, tidak hanya sekedar kita ketahui secara teori, kemudian kita bisa berdebat dengan orang, bisa saling berargumentasi, bukan itu.
Tetapi setelah memahami Dharma, kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari yang akan membawa kebahagiaan bagi diri kita sendiri, orang-orang di sekitar kita, dan akhirnya mengantarkan kita pada pembebasan tertinggi, pembebasan sejati, kebahagiaan sejati, nirwana atau nibbana. Nah, yang ketiga adalah jenjang yang kita sebut sebagai Patiweda Dharma. Nah, ini pencapaian. Ini yang dimaksud dengan pencapaian tadi. Kalau orang sudah mencapai hasil, ya, buah pala dari pelaksanaan Dharma ini, praktek Dharma ini, itu yang disebut sebagai Patiweda. Dia sudah merasakan kebahagiaan dalam hidup sekarang, ya, dan menuju pada kebahagiaan sejati, kebahagiaan tertinggi, pembebasan nirwana. Nah, inilah sebenarnya makna dari yang disebut Sair Dhammapada Gata 183 tadi. Sabapa sakaranang kusalasa upasampada. Sacito pariodapanang etang Buddha nusasanang. Jadi ajaran Dharma itu, ajaran Buddha itu, Dharma itu harus kita pelajari, ya. Kemudian kita mulai praktekkan, sudah kita pahami, kita mulai praktekkan. Tahu sedikit, praktek sedikit. Tahu banyak, praktek banyak. Tetapi betul-betul rutin kita mulai mempraktekkan Dharma itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pasti, nah ini pasti kita akan mencapai buahnya seperti dikatakan oleh Buddha. Ada sebuah peribahasa di Minangkabau yang kira-kira menggambarkan hal ini. Ya, dibilang begini, kok dikambang saleba alam, kok dikumpa saleba kuku. Nah, ini bahasa Minang. Jadi kira-kira begini, kalau dikembang, dia seluas alam semesta. Saleba itu seluas alam semesta. Ketika dikumpal, digempal, ya, dikumpal, dia akan selebar jari kuku. Nah, jadi artinya Dharma itu luas sekali. Tetapi bila disederhanakan, dikumpa istilah orang Minangnya, jadilah dia sebesar kuku. Tetapi dia itu Dharma juga. Nah, inilah makanya, jadi ajaran Buddha itu luas. Kalau kita mau pelajari ajaran Dharma Buddha, luas sekali. Ada yang namanya Abhidhamma, ada yang namanya Sutta dalam kitab suci kan, Tripitaka. Ada yang namanya Vinaya, luas sekali, banyak sekali. Sehingga terkenal ajaran Buddha itu punya kitab suci yang mungkin paling banyak, ya, dibandingkan dengan yang lain-lain, ya, paling banyak. Tetapi bila disederhanakan, dia akan hanya selebar jari kuku kita ini. Nah, itulah yang disederhanakan itu menjadi Sair Dhammapada Gata 183. Jangan berbuat jahat, berbanyak berbuat kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran para Buddha, semua Buddha. Nah, walaupun sederhana, ya, tetapi mari kita sama-sama berusaha mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demi untuk mencapai kebahagiaan, baik bagi diri kita, orang-orang di sekitar kita, dan pada akhirnya mengantarkan diri kita pada kebahagiaan tertinggi nibbana atau nirwana. Semoga bermanfaat dan semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, damai, sejahtera, harmonis, dan berbahagia. Sabbe sata awirahuntu, sabbe sata bawantu sukitata.